Ya, temanya luar biasa, berkat untuk rumah tangga. Saya yakin setiap kita rindu keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat, saudara. Nah, kita sudah belajar 1, 2. Sekarang yang ketiga, supaya keluarga kita sungguh-sungguh diberkati dan jadi berkat, perlu kesatuan roh. Katakan apa, saudara? Kesatuan roh. Perlu menjadi keluarga yang bersatu, yang sehati, yang rukun, saudara. Oh, kalau kita sungguh-sungguh bangun keluarga yang ada kesatuan roh, maka kita akan lihat keluarga itu luar biasa. Keluarga itu diberkati luar biasa. Keluarga itu jadi berkat luar biasa. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ya, nyanyian siarah Daud itu ditulis oleh Daud, saudara. Sungguh dia sedang meneguhkan, ini sungguh-sungguh loh yang dia tulis ini, saudara. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau kita bangun keluarga yang rukun, itu di pemandangan Tuhan itu sangat indah sekali. Oh, di pemandangan Tuhan sangat menyenangkan sekali. Saya percaya bukan hanya di hadapan Tuhan saja, di hadapan manusia pun keluarga yang rukun itu keluarga yang indah sekali, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa, disukai oleh Tuhan, disenangi oleh Tuhan, menyukakan hatinya Tuhan. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, ya, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Daud menggambarkan seperti apa, saudara? Imam, saudara, kalau kesatuan maka akan ada minyak yang baik itu meleleh, saudara, dari kepala sampai janggut, saudara, sampai jubahnya dan semuanya. Artinya, saudara, Daud sedang berkata kalau ada kesatuan, kerukunan dalam rumah tangga, Tuhan itu senang, saudara. Tuhan itu akan menyatakan hadiratnya, saudara. Maka roh Allah akan bekerja luar biasa, berkarya luar biasa, saudara. Oh, dari kepala rumah tangga akan diurapi oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan, diberi pengurapan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, lalu turun sampai istri, sampai anak-anak, seluruh keluarga semua ikut diberkati. Ada pengurapan. Pengurapan itu gambar karya Roh Kudus, saudara. Bahkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Keluarga yang kuat, keluarga yang menang, keluarga yang berhasil, saudara. Ya, lalu ditambah lagi seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, saudara. Kalau saudara tahu gunung Hermon adalah gunung yang paling tinggi di Israel. Gunung yang apa, saudara? Paling tinggi, saudara. Kalau musim dingin itu penuh salju pegunungan itu, saudara. Ya, tapi kalau kemarau mencair, saudara. Itu menjadi sumber air bangsa Israel. Tapi waktu nggak ada pun selalu ada embun minimal, saudara. Dari tempat yang tinggi turun sampai gunung-gunung Sion. Apa gunung Sion? Gunung Sion itu bicara orang yang percaya. Gunung Sion itu bicara saudara, saudara, saudara dan saya. Dari tempat yang tinggi akan turun embun berkat, akan turun kasih karunia, akan turun anugerah yang membuatnya subur, saudara. Tanah-tanahnya luar biasa sekali. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan, ya, untuk selama-lamanya. Kesanalah itu saya rubah, saudara, saya ajak saudara. Sebab ke keluarga Obadja yang rukun, Tuhan yang perintahkan berkat, datanglah, saudara, ganti nama saudara yang rukun, maka ada berkat datang, perkenanan datang, kasih karunia datang, anugerah datang, ada kehidupan selama-lamanya, saudara. Jadi luar biasa sekali, saudara. Ingat, kesatuan roh itu kunci, salah satu kunci berkat Tuhan atas keluarga yang luar biasa, saudara. Ya, bukan hanya keluarga saja. Saya percaya di mana-mana, di tempat kerja lah, saudara. Kalau tempat kerja saudara rukun, oh, tempat kerja itu mudah diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya kalau di tempat kerja, wah, terus sikut-sikutan, terus ada peperangan, pertengkaran, itu mengusir berkat, saudara. Jadi berusaha di rumah tangga,
yang rukun. Sebab kalau rumah tangga enggak rukun, ribut terus, mengusir berkat, saudara. Tuhan pun lihat sebel, Tuhan pun lihat enggak suka, saudara. Enggak ada hadirat Tuhan. Jadi bangun kesatuan dimanapun berada, di roh keluarga, di tempat kerja. Maka banyak orang kadang-kadang buat tempat usaha, lalu buat PT rukun makmur misalnya lah, rukun supaya makmur, PT rukun apa lagi ya? Jaya, rukun jaya, supaya jaya, rukun sehingga jaya. Apalagi saudara? Santoso, jadi terus ini Santoso selamanya. Saudara, itu penting sekali. Kalau ada pertengahan dalam rumah tangga, saudara, tempat kerja, ayo selesaikan. Bangun kesatuan dengan baik, saudara. Di dalam gereja juga sama. Di mana gereja itu perpecahan, pasti nggak bisa maju, saudara. Tapi gereja yang rukun, Tuhan senang, hadiratnya luar biasa, berkatnya dicurahkan luar biasa. Ayo kita bergandengan tangan, bangun kesatuan dalam gereja kita, sehati, sepikir, sejiwa, sekegerakan, sedoktrin, jadi satu tubuh Kristus yang luar biasa, disukai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipakai jadi berkat, dan itu sesuatu yang luar biasa. Komsel juga sama. Ayo komsel saudara, kalau komsel itu isinya sikut-sikutan sudah pasti gak maju. Tapi kalau komsel itu rukun semua, saudara lihat Tuhan senang. Di komsel saudara pun hadirat Tuhan ada. Di komsel saudara berkat Tuhan datang. Di komsel saudara Tuhan yang jadikan komsel kesukaan saudara. Ya khususnya saudara, ya kesatuan di dalam roh saudara, itu luar biasa. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ini bicara pada jemaat Korintus, sekalipun beda. Ada yang diberi orang Yahudi, ada yang Yunani, saudara, ada orang yang merdeka, ada budak, ada orang pendidikan tidak sama. Kita satu, dibaptis dengan satu baptisan, saudara. Oh, minum dalam roh atau Roh Kudus yang sama, satu roh, saudara. Maka sekali lagi terus miliki kesatuan, sebab dalam kesatuanlah kunci kesuksesan, kunci berkat. Kita bisa melihat ya Zakaria dan Elisabeth, itu gambaran kesatuan dalam keluarga, saudara. Ya, mereka sama-sama Lewi, saudara. Mereka sama-sama cinta Tuhan, melayani Tuhan, saudara. Ya, namun sekalipun mereka sudah sama, masih ada masalah. Karena Elisabeth mandel, mereka doa, usaha bertahun-tahun sampai puluhan tahun belum dapat jawaban. Tapi mereka tidak saling menyalahkan. Mereka tetap bersatu. Mereka tetap setia. Mereka tetap ibadah. Mereka tetap melayani. Mereka tetap kompak, saudara. Kesatuan itu menyukakan Tuhan. Ini Zakaria, Elisabeth menyenangkan hatiku. Maka Tuhan hadir. Tuhan kirim malaikatnya dan berkata, Zakaria, ya istrimu akan mengandung. Doamu sudah dijawab. Bahkan anak yang diberikan Tuhan akan dipakai Tuhan luar biasa. Jadi Yohanes Pembaptis buka jalan bagi Mesias, saudara. Ini keluarga yang luar biasa. Ada kesatuan roh, saudara. Sama-sama setia, saudara. Sama-sama sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran luar biasa. Beda dengan Salomo, keluarganya. Salomo itu hebat, sudah jadi raja luar biasa, hikmatnya luar biasa. Tapi sayang membangun keluarganya tidak ada kesatuan roh. Istrinya sedikit sekali katanya. Oh enggak, saudara. Banyak itu berapa toh? Sampai 700 istrinya. Ya selirnya berapa toh? 300 itu gimana ya? Datangi saja caranya gimana ya, saudara? Oh 1000 kok, saudara. Ya, tapi bukan itu saja.
bahkan diambilnya istri, oh itu dari bangsa-bangsa yang lain yang tidak percaya dengan Tuhan, yang tidak percaya dengan Allah. Nenek moyang mereka, saudara, nyembah Baal, nyembah yang lain-lain, sehingga gak ada kesatuan roh. Bahkan akhirnya Salomo sempat dipengaruhi, sampai Salomo akhirnya juga terseret, ya tergoda untuk menyembah berhala dan lain-lain. Kalau tidak hati-hati bisa hancur. Masa tuanya bukan makin memuncak, tapi sayang malah tidak baik. Kenapa? Tidak ada kesatuan roh. Saudara, bangun kesatuan roh. Rumah tanggamu menyenangkan, rumah tanggamu didatangi Tuhan, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Iya, sekarang hubungan orang tua dan anak juga sama. Di Alkitab ada Raja Hizkia. Dia raja yang cinta Tuhan, saudara. Waktu dia diangkat menjadi raja, dia memulihkan ibadah, saudara. Oh, tempat ibadah semua dibangun dengan baik. Berhala-berhala, penyembahan berhala, oh dihapuskan, saudara. Tapi sayang, setelah anaknya namanya Manase, saudara, jadi raja, susu tempat-tempat pemujaan pada Tuhan malah yang dihapus, saudara, dirobohkan, ganti penyembahan berhala. Dan kalau saudara lihat aja, keluarga ini terus makin hari makin rontok, makin runtuh, tidak mengalami kasih karunia, tapi susu mengalami hal yang tidak baik. Terus saudara baca di Alkitab, susu akhirnya mengalami banyak yang tidak baik, karena tidak ada satu roh antara orang tua dan anak, saudara, sehingga sangat mengganggu sekali. Sebaliknya kita bisa belajar tentang Paulus dan Timotius. Iya, saudara, ya mereka adalah luar biasa, bapak rohani dan anak rohani, tapi bersatu luar biasa, rohnya bersatu luar biasa, saudara, visinya dalam segala hal, sehatinya, saudara. Filipi 2 ayat 19-20. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius padamu, ya, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang ihwalmu. Ayat 20, saudara perhatikan, karena tak ada seorang, ya, padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, saudara. Dikatakan oleh Paulus, ini Timotius anak rohaniku ini luar biasa, sangat sehati dengan dia, sepikir dengan dia. Kalau diserai tugas nyampaikan akan sama, saudara, karena sehati sepikir luar biasa sekali. Kalau tadi ya Hizkia dan Manase tidak ada satu roh, Paulus dan Timotius itu satu roh, sehati, sepikir, sejiwa, saudara. Oh, sevisi, luar biasa sekali. Dan kalau saudara perhatikan di Alkitab, mereka kompak, mereka jadi orang yang disukai oleh Tuhan, hamba Tuhan yang disukai oleh Tuhan. Paulus melayani, oh didukung oleh Timotius, pelayanannya luar biasa sekali, lebih daripada 12 rasul murid Yesus yang lain, sehingga terus bawa Injil sampai ke bangsa-bangsa. Juga Timotius anak rohaninya, kalau saudara bisa pelajari, akhirnya dia, saudara, dipercayai mengembalakan jemaat di Efesus, saudara. Jemaat di Efesus dipercayakan Timotius. Akhirnya jemaat itu menjadi jemaat yang maju, jemaat yang berkembang, jemaat yang mencetak penuai-penuai, jemaat yang mencetak hamba-hamba Tuhan, sampai menjadi pusat. Lalu kegerakan di mana-mana terjadi, ngirim orang-orang sampai Asia, saudara, dan pelayanannya terus maju. Bapak baik Paulus, baik Timotius, karena mereka satu roh, satu hati. Mereka mengalami pengurapan, penyertaan Tuhan. Mereka dipakai luar biasa. Jadi sekali lagi, ya suami istri, orang tua dengan anak, bangun kesatuan. Saudara akan lihat, maka berkat Tuhan turun menurun dari orang tua, suami, istri, anak, cucu, terus saudara menantu dan seterusnya. Itu anugerah yang luar biasa. Amin. Di gereja, ayo saudara, saya ajak sama. Saya harus belajar seperti Paulus yang sungguh-sungguh, saudara, mengajar Timotius ya, anak-anak rohani, dengan sungguh-sungguh, dengan pengurapan, dengan tuntunan Tuhan, dengan tulus. Tapi juga saudara semua jemaat pelayan Tuhan jadi seperti Timotius yang sehati,
sepikir, yang kompak, saudara, terus mendukung, bisa menghargai, dan sungguh-sungguh nanti Tuhan akan berkarya. Makin disenangi Tuhan, makin dipakai oleh Tuhan, makin ngalami satu yang luar biasa. Saya waktu belajar tadi tiba-tiba terbuka, itu sama dengan yang Tuhan perintahkan, membangun pusat kegerakan Roh Kudus. Ya, dasarnya utama adalah mencetak penuai, nanti menjadi pusat kegerakan Roh Kudus global. Benar gak? Ini sama, Timotius bangun jemaat di Efesus, akhirnya menjadi pusat kegerakan Roh Kudus sampai di mana-mana, sampai menyebar, saudara. Sahabat saya, itu panggilan. Mari kita bergandengan tangan, saudara, sehingga kasih karunia Tuhan luar biasa. Sehati, sepikir, visi yang Tuhan berikan, doakan, perjuangkan, dukung bersama-sama. Semua proyek yang Tuhan berikan, doakan, dukung bersama-sama. Saudara, kerjakan bersama-sama. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Hadirat Tuhan akan nyata, kuasa Tuhan nyata, double favor akan nyata di tahun yang luar biasa sekali, saudara. Lalu kita sekarang belajar, ya, rahasianya bagaimana dalam keluarga itu bisa ada kesatuan roh. Sungguh-sungguh, ya, bersatu, saudara, rukun luar biasa dipakai Tuhan, diberkati. Kita akan baca Efesus 4 ayat 2 dan seterusnya. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Pertama, supaya ada kesatuan, saudara, hendaklah kamu selalu apa, saudara? Rendah hati, saudara. Bagus sekali di sini. Kamu apa? Selalu rendah hati. Belum berhasil, rendah hati, saudara. Sudah berhasil, tetap rendah hati, saudara. Jangan setelah diangkat mulai beda, saudara. Dulu baru belajar melayani, ya. Setelah dipakai Tuhan, lalu beda. Jangan sampai rendah hati. Rendah hati akan menciptakan kesatuan. Karena kalau orang sudah tinggi hati, orang yang tinggi hati, orang yang sombong, itu akan suka merendahkan orang. Akan suka melecehkan orang, sehingga nyakiti orang, sehingga terjadi perpecahan. Betul enggak? Tapi orang yang rendah hati itu bisa menghargai orang lain, bisa menghargai luar biasa sekali, sehingga akan tercipta kesatuan. Dalam rumah tangga, jadi suami yang rendah hati, istri yang rendah hati, anak-anak orang tua yang rendah hati, bisa menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Selalu, sekali lagi ya, selalu rendah hati. Artinya dulu rendah hati, sudah diangkat Tuhan, tetap rendah hati. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya ajak saudara, coba buka hati. Kamu itu termasuk rendah hati atau tinggi hati itu, saudara? Ya, Tuhan berkata selalu rendah hati. Yang berikutnya lemah lembut, saudara. Ya, semuanya lemah lembut, saudara. Perkataannya lemah lembut, sikapnya, perbuatannya lemah lembut. Lemah lembut itu tidak melukai orang, saudara. Tapi kalau kasar, tajam, itu melukai orang, saudara. Kalau kasar, tajam, melukai, itu akan merusak kesatuan. Tapi kalau lemah lembut, akan mudah, ya, membangun kesatuan. Jadi selain rendah hati, saudara, selalu lemah lembut. Kita nggak bisa ngomong, memang ngomongku itu kasar, tapi hatiku halus. Wah, nggak bisa, saudara. Tuhan berkata, karena dalam hatimu lah akan terpancar melalui perkataanmu. Dalam hatimu lah akan terpancar sikapmu. Dalam hatimu akan terpancar perbuatanmu. Betul nggak? Hatinya baik, perkataannya baik, perbuatannya baik, pikirannya baik. Betul, saudara? Hasilnya kebaikan. Percaya, lemah lembut. Lemah lembut juga jadi salah satu buah roh, saudara. Betul nggak? Ya, selalu. Jadi kita jangan sampai berkata, aku memang modelnya kasar, mau ya wes, enggak mau ya wes. Jangan. Aku enggak punya tujuan melukai. Jangan. Siapa di dalam Kristus, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Kalau kita ngimani enggak bisa, memang itu watak bawaan, ya enggak bisa. Kita percaya pada Tuhan. Tuhan itu sanggup. Tidak ada yang mustahil. Ada buah roh,
Kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan, makin lama, makin seperti Kristus yang dia berkata, aku lemah lembut, maka datanglah padaku, saudara, akan ada buahlah, dan saudara akan mengalami dulunya gak baik, dulunya kasar, jadi halus. Loh, kalau gitu ya nanti Bang Abing apa-apa gitu, enggak. Kita itu harus punya prinsip kebenaran, tapi penampilannya yang halus. Jadi bukan hanya orang gini, enggak apa-apa, itu enggak apa-apa. Harus punya prinsip kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kebenarannya harus ditegakkan, enggak boleh tidak. Hanya cara menyampaikannya, hanya cara menjelaskannya, hanya cara mengajaknya, itu yang baik, itu yang sopan, itu yang lembut, itu yang rendah hati, mudah diterima orang, mudah dimaklumi orang, dan itu akan menjaga kesatuan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Lalu tambah lagi, dan sabar. Katakan dan apa, saudara? Sabar. Aku sudah ngomong berapa kali kok masih terus kok, masih terus. Jawabannya apa? Sabar, saudara. Aku sudah berusaha kok terus belum bisa. Jawabannya apa, saudara? Sabar. Malah ditambah, aku sudah berusaha sabar kok, nggak bisa terus kok. Loh, dia ngomongnya aku sudah berusaha sabar kok, tapi nggak bisa sabar terus. Belajar dari Tuhan. Abraham dirubah namanya. Abraham rubah, bapak orang percaya, gitu saudara. Ngomong dengan orang sekarang, aku ganti nama, sebut aku bapak orang percaya, padahal nggak punya anak, saudara. Betul nggak, saudara? Kalau orang panggil harus bapak orang percaya, gitu saudara. Dia pengumuman dirubah, saudara. Akhirnya kuasa Tuhan terjadi. Sungguh-sungguh seperti namanya, bapak orang percaya, maka dia jadi bapak orang percaya, bapak banyak bangsa, saudara. Dan itu luar biasa. Amin. Jadi kalau enggak bisa kok, sekarang berubah, namaku ganti nama, gitu ya, bansaan dong. Namaku Sabar, Pak Sabar, gitu saudara. Amin. Percaya perkataan tidak ada kuasanya kok, saudara. Ganti nama itu, saudara, jangan salah, itu ada tujuannya loh, itu ada kuasanya loh. Betul, perkataan kita itu ada kuasanya. Ya, bila perlu ganti nama Pak Sabar, supaya istrinya kalau dipanggil, ya ini Pak Sabar, ininya bubar, gitu saudara. Tapi sabar, saudara, hari ini yang sudah mau tidak sabar-sabar. Lalu tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jangan saling menuntut, tapi saling membantu, tapi saling mendukung, tapi saling menguatkan, saudara. Kalau kita justru saling mengasihi, saudara, saling mengampuni, saudara, saling memberi yang baik, saling melakukan yang baik, itu kesatuan. Kalau saling menuntut, saling menuntut, saling menuntut, itu perpecahan. Dikatakan tunjukkan kasihmu nyata untuk saling membantu, saling mengampuni. Jangan kalau dia nggak mau ngaku salah, nehi ngampuni, jangan, saudara. Mendalui mengampuni, betul nggak? Mendalui berbuat baik. Lakukan, itu akan nolong kesatuan. Dan berusaha memelihara kesatuan roh, saudara. Usaha, ada perjuangan. Oleh ikatan damai sejahtera, saudara. Damai sejahtera itu juga penting sekali. Saya mau cerita, kenapa orang kadang-kadang emosinya meledak. Karena hatinya nggak punya damai. Saudara, kalau orang tidak punya damai, itu sangat mudah meledak. Kalau hatinya gelisah, hatinya resah, hatinya tertekan, saudara, hati-hati. Dengar ya, itu nggak boleh, harus diselesaikan. Saudara, harus dibuang sekarang keresahan. Datang pada Yesus, karena Yesus Raja Damai. Saudara akan dapatkan damai sejahtera yang melampaui akal, akan penuhi hati saudara. Kalau hatimu sedang damai, saudara akan sukacita. Kalau hatimu damai, penuh sukacita, nggak mudah marah, nggak mudah tersinggung, nggak mudah sakit hati. Ada bab tetap saja masih ada damai. Betul, seperti mobil ya saudara. Mobil itu diberi radiator. Untuk apa radiator? Untuk ngatur itu. Kalau mau panas, dia harus terus turunkan radiatornya, saudara.
Ya kalau saudara lihat jarumnya ada gambar hijau, lalu ada gambar kuning, lalu ada gambar merah, betul nggak? Selama jarumnya masih hijau aman. Ada tanjakan, ada apa tetap saja. Paling naik ke kuning, betul ya saudara ya? Paling naik ke kuning. Tapi jangan sampai ya sejak awal sudah kuning, lalu kuningnya sudah hampir merah. Jangan sampai, harus diturunkan sampai hijau. Sebab kalau kuningnya sudah hampir merah, lalu kena tanjakan, lalu kena beban yang berat, maka akan mudah meletus saudara. Ya, karena hatimu buat damai. Jaga damai itu. Selama masih ada damai, saudara aman. Saudara bisa sabar. Selama ada damai, saudara bisa rendah hati. Selama ada damai, saudara ada sukacita. Adakah damai di hatimu? Ada enggak? Adakah sukacita? Izinkan Yesus, Raja damai itu di hatimu bertahta. Amin. Damai, dia Raja damai. Dan itu luar biasa sekali, saudara. Iya, ayat 4, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan terkandung dalam panggilanmu. Kalau setiap anggota keluarga ada tadi, saudara, iya, ada rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih, saudara, damai sejahtera, maka sekali lagi akan ada satu roh. Akan ada sehati, akan ada sejiwa, dan itu luar biasa. Akan membuat keluarga yang rukun, keluarga yang disenangi Tuhan, keluarga yang diurapi Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan. Datangkan kasih karunia luar biasa. Amin. Lah bagaimana bisa punya tadi saudara? Iya, rendah hati, lembut, sabar, yang kalau diringkas sebetulnya itu artinya buah roh. Artinya apa saudara? Buah roh. Buah roh itu seperti itu. Ya, buah roh itu rendah hati, lemah lembut, sabar, ya kasih, saudara, damai sejahtera, itu buah roh. Artinya hasil dari persekutuan dengan Roh Kudus, hasil dari kehidupan yang intim dengan Roh Kudus. Makin lama roh kita makin bertumbuh, makin lama roh kita makin bertumbuh. Akhirnya ada buah roh, saudara, buah rendah hati, buah ketaatan, buah kekudusan, buah yang lemah lembut, sabar dan lain-lain. Dari persekutuan yang nyata, yang intim bersama Roh Kudus, saudara. Iya, Yohanes 7 ayat 38 39a. Barang siapa percaya padaku, percaya pada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran air. Dalam hatinya terima Yesus, maka dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Bukan air biasa, air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya padanya. Saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Roh Allah akan tinggal dalam hati kita. Maka Roh Allah akan berkarya dalam hati kita, dalam roh kita, yang digambarkan seperti aliran air hidup. Kalau sudah terus bersekutu, kalau sudah sungguh-sungguh sudah terus bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus, saudara akan makin berbuah, saudara akan makin lembut, saudara akan makin rendah hati, saudara akan makin sabar, saudara akan makin damai, dan keluargamu sungguh-sungguh bersatu, ada satu roh. Setelah itu baru berkat itu nyata dalam keluarga kita. Berkat keselamatan seisi rumah tangganya. Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seluruh rumah tangganya bisa diselamatkan. Saudara, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Terima Yesus, maka akan terima keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dalam terjemahan bahasa masa kini, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia, di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Terima, saudara, terima Yesus. Satu kedua, terima Yesus, maka ada keselamatan, saudara. Lalu ada Roh Kudus tadi, dan saya percaya itu luar biasa. Jadi percaya,
Kalau saudara sudah terima Yesus, saudara percaya, saudara dapat keselamatan. Saudara juga boleh percaya seisi keluargamu bisa diselamatkan. Amin. Keselamatan penting apa enggak, saudara? Siapa yang percaya sangat penting, angkat tangan. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Apa ya? Apa ada ya Pak Sirmanus? Lebih penting dari itu, ada enggak, saudara? Ada. Bukan hanya kita diselamatkan, lebih hebat, lebih luar biasa. Kalau seluruh keluarga kita semua diselamatkan, itu lebih hebat lagi. Maka berjuang, terima Tuhan, saudara, bersatu, semua diselamatkan. Amin. Yang kedua, lebih bahagia. Kalau sudah bersatu, diberkati dengan kebahagiaan. Sudah Mazmur 33 ayat 12a. Berbahagia bangsa yang Allahnya Tuhan. Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang-orang yang tidak bercela, yang hidup menurut apa, saudara? Taurat Tuhan. Berbahagia orang-orang yang memegang apa? Perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati dan juga tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut apa? Jalan-jalan yang ditunjukkannya di dalam Tuhan. Sekali lagi saudara, ada firman Tuhan. Yesus itu firman. Dalam keluarga yang percaya Tuhan ada firman. Firman itu akan menuntun kita. Firman itu akan membuat kita lakukan yang baik, yang benar. Firman Tuhan akan membuat kita hidup benar dan bahagia. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Maka jadilah jemaat yang suka firman Tuhan. Ada firman seperti ini, dengarkan baik-baik, saudara. Tangkap, percaya baik-baik, saudara. Lakukan dengan baik, saudara. Renungkan firman siang dan malam, saudara. Maka hidupmu akan dituntun oleh firman. Hidupmu akan dituntun oleh Roh Allah yang membuat firman yang logos menjadi rema. Dan saat itu saudara mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Iya. Yang ketiga, lebih tangguh, nggak mudah goyang. Karena ada Tuhan, ada Roh Allah, ada firman yang terus meneguhkan. Waktu lemah, firman Tuhan bisa menguatkan, saudara. Waktu susah, firman Tuhan bisa menghiburkan, saudara. Oh, sehingga kita bisa kokoh, bisa berkata seperti Daud, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak gentar, aku tidak takut, sebab gada dan tongkat Tuhan menghiburkan aku, melindungi aku, dan menyertai aku saat menghadapi sakit penyakit. Ada firman Tuhan yang terus mengingatkan kita, oleh bilur-bilurnya kita bisa disembuhkan. Sakit penyakit kita sudah ditanggung. Iman kita kokoh, tidak mudah goyang. Bahkan yang keempat, lebih diberkati lagi. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Bukan suka, sangat suka pada perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Betul? Saudara, seperti Daud berkata, dulu aku muda, sekarang sudah tua. Aku enggak pernah melihat orang yang benar dalam Tuhan ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya minta-minta, enggak ada. Karena terus mengalami kasih karunia, terus mengalami anugerah dari Tuhan. Amin, saudara. Satu roh, satu hati, satu visi, satu kegerakan. Oh, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Nah, sekarang kita belajar sedikit langkah-langkah praktisnya, saudara. Ya, untuk keluarga yang sudah Kristen, yang sudah ada di dalam Tuhan. Dengar, saudara, yang sudah Kristen. Jangan kehidupan Kristen saudara itu hanya Kristen KTP. Kata orang hanya KTP Kristen, tapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Jangan hanya sekedar kekristenan kita itu hanya agamawi saja. Hanya karena jadi orang Kristen ya ke gereja, karena jadi orang Kristen ya minggu datang. Jangan hanya itu saja.
Tapi kekristenanmu harus menjadi kekristenan yang sungguh-sungguh mengenal Yesus secara pribadi. Ikut Tuhan Yesus secara pribadi. Secara pribadi saudara percaya pada Tuhan. Secara pribadi saudara ikuti Tuhan. Saudara taati firman Tuhan. Saudara berjalan bersama Tuhan. Kalau hanya sekadar agama, tidak ada apa-apanya saudara. Karena nggak akan saudara lakukan firman, nggak akan taat, nggak akan mengalami kebenaran firman. Nggak akan lemah lembut. Ada buah roh itu nggak bisa. Hanya kalau kita sungguh-sungguh ya ikut Tuhan secara pribadi. Kita datang kepada Tuhan. Kita ngaku Yesus Tuhan Juru Selamat. Kita terus ikut Tuhan. Ikuti firman-Nya, taati firman-Nya, ikuti petunjuknya. Saudara, lakukan apa yang Dia katakan dari langkah pada langkah. Saudara akan lihat jalanmu dituntun Tuhan, jalanmu disertai Tuhan, jalanmu diberkati Tuhan, dan mengalami kasih karunia. Setuju saudara? Ya, Kristen yang pengenalan secara pribadi, mengalami saudara kehidupan pribadi bersama Tuhan. Dimulai dari siapa? Kalau satu keluarga. Dimulai dari siapa? Dimulai dari suami. Hai suami, diangkat jadi kepala rumah tangga, diberi kedudukan, ya jadi pemimpin, ya mewakili Tuhan, jadi kepala. Harus dimulai dari pemimpinnya. Pemimpin atau suami atau ayah harus menjadi suami yang takut akan Tuhan. Harus menjadi suami yang percaya sungguh-sungguh akan Tuhan. Harus menjadi suami yang taat pada firman Tuhan. Harus menjadi suami yang sungguh-sungguh bertumbuh imannya, bertumbuh pengetahuan firman-Nya, bertumbuh rohaninya, bertumbuh dalam buah rohnya bersama Tuhan. Awali suami. Suami akan jadi tuntunan teladan pemimpin. Yang lain bisa mengikutinya. Istri, anak-anak nanti bisa mengikuti. Karena suami diangkat oleh Tuhan, diberi otoritas memimpin keluarganya. Hai suami, jangan jadi suami takut sama istri delik terus gitu, jangan saudara. Kalau istri A baru A, kalau istrinya enggak ngomong ya sudah. Jangan. Suami itu diangkat untuk memimpin. Kok jadi tenang semua ya? Loh, betul saudara, betul. Tapi ada tapinya, istri anak-anak harus mendukung. Jangan istrinya otoriter malah gitu saudara. Sampai suaminya ketakutan, sembunyi-sembunyi. Oh, saudara. Sudah, jangan sampai gitu. Keliru, nanti rumah tangganya nggak bisa baik. Ada istri yang berkata, punya suami satu saja nggak iso popo. Semua aku. Saudara, kadang-kadang benar suaminya yang kurang. Tapi juga kadang-kadang bisa karena istrinya. Lah terlalu otoriter sekali. Suami itu biasa daripada ribut, ya wes, meneng aja, betul nggak? Ya wes terus. Ya lama-lama nggak kerjakan apa-apa, lama-lama nggak bisa apa-apa. Itu gara-gara istrinya sendiri. Wah, suaminya ngomong betul. Jadi suami, ayo pertama bangkit. Engkau diangkat Tuhan, dipilih, diberi otoriter. Kalau kau mau melanggar, diurapi Tuhan, diberi hikmat Tuhan, di-backup oleh Tuhan. Engkau harus memimpin untuk kebaikan keluarga, bukan untuk kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan istri, untuk kebaikan anak-anak, untuk kebaikan keluarga. Tapi istri, anak menantu, supportlah mereka suami, sehingga bisa memimpin dengan baik, sehingga ada kesatuan. Amin saudara. Dan itu akan datangkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Cara yang mudah saudara, kalau anak-anak masih kecil, buatlah misbah keluarga. Kalau anak saudara masih kecil itu kesempatan untuk diajak bersekutu gampang. Ya seperti komsel gitu, ada pujian, ada doa gitu. Itu kesempatan, tanamkan sejak kecil. Tanamkan firman, tanamkan sejak kecil. Nanti anak-anakmu akan bertumbuh luar biasa. Kalau sejak kecil sudah ditanamkan, maka akan menjadi anak yang bertumbuh luar biasa. Seperti anak Tuhan yang ditanam di bait Allah, maka mereka akan bertumbuh luar biasa sejak kecil. Kalau anakmu sudah mulai remaja, youth, sudah beda.
Mungkin kadang-kadang mereka maunya dengan temannya, dengan lain-lain. Tapi tetap diperjuangkan. Dengan apa, saudara? Lebih bijaksana. Jangan seperti dianggap masih kecil. Harus gini, harus gini. Anak sekarang itu beda dengan dulu. Dulu ayah, ibunya, anaknya nakal. Aku lapor pada ya papi, sudah takut anaknya, saudara. Sekarang tidak seperti dulu lagi. Dulu kalau di sekolahan, gurunya sudah takut murid dengan guru. Sekarang kadang-kadang gurunya takut dengan muridnya, malah terbalik. Tetap didoakan, tetap diperjuangkan. Tapi apa, saudara? Dengan lembut, dengan tulus, dengan kasih. Nanti sekalipun ya bertumbuh, tetap bertumbuh dalam kasih karunia. Amin, saudara. Ya berjuang semuanya. Anak-anak juga tanggapi dengan baik. Kalau keluarganya belum percaya pada Tuhan, gimana? Bersekutu tidak bisa, saudara. Diajak taat nggak bisa, bang, belum percaya kok. Kalau sampai keluarga kita belum terima, ya Sang Juru Selamat, saudara berusaha nyatakan, tunjukkan kehidupanmu berubah baik. Kehidupanmu baik, itu akan jadi kesaksian, itu akan jadi contoh. Di dalam Tuhan ada kebaikan, jadi kesaksian, saudara, luar biasa. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini. Oh, ini tadi anak ya. Ya, perhatikan. Sekarang ini saja. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, kalau di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu. Kata di sini, yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara dengar, saudara tinggal di keluarga yang belum di dalam Tuhan, di lingkungan yang belum dalam Tuhan. Yang paling penting, nyatakan, buktikan kebaikan, tunjukkan kebaikan di dalam Tuhan. Saudara bisa menunjukkan kebaikan. Jangan setelah jadi Kristen lebih kikir, lebih gudil. Nah itu tidak cocok, saudara. Ngajak keluarganya sulit. Setelah jadi Kristen lebih otoriter. Jangan. Betul. Setelah jadi Kristen nggak tahu urusan keluarga. Pokok pelayanan saja. Ya tidak boleh, saudara. Tanggung jawab semua. Pokok setelah Kristen jadi lebih baik. Jadi lebih berguna. Jadi contoh. Jadi teladan. Cepat atau lambat, apa yang kau lakukan itu jadi saksi. Itu sudah beritakan Injil dengan apa? Perbuatan. Ngomongmu dulu jelek, nyakiti, sekarang berubah. Saudara percaya itu akan jadi kuasa luar biasa. Semua diselamatkan. Saya ngalami, saudara. Saya lahir, waktu saya jadi Kristen, keluarga besar saya itu juga ada yang Kristen. Tapi saya bersyukur, saya berubah. Hidup saya berubah. Ya, dalam segala diri saya berubah. Apa yang saya katakan, saya lakukan berubah. Keluargaku lihat saya berubah. Saya nggak pernah ditentang. Ikut Tuhan, jadi Kristen, bahkan jadi pendeta nggak ditentang. Karena melihat bukti kebenaran di dalam Tuhan. Jadi kesaksian bagi mereka. Dan itu anugerah yang luar biasa sekali. Semua bangkit berdiri. Ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi. Bawa keluarga kita pada Tuhan. Doakan keluarga kita, jagai Tuhan, seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Kalau saudara datang dengan keluarga, gandeng keluarga saudara. Sedang datang dengan keluarga, gandeng keluarga saudara. Pujikanmu ini bersama keluarga saudara. Sekali lagi, kalau saudara bersama keluarga, gandeng keluarga saudara. Datang pada Tuhan. Karena Tuhan berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Aku menjawab doa mereka. Aku berkati, aku berkarya. Aku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku.
sungguh-sungguh saudara, pakai lagu ini datang pada Tuhan. Pakai lagu ini bawa keluarga saudara bersama Tuhan. Pakai lagu ini untuk sepakat dalam keluarga. Oh, bangun satu roh, bangun sehati, bangun kerukunan, bangun kesatuan. Oh, dalam keluargamu saudara. Oh, dalam gereja Rombose. Oh, di hadapan Tuhan. Jagai Tuhan. Oh, seisi rumah tanggaku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga. Semua datang pribadi di hadapan Tuhan saudara. Terus bawa keluarga saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih datang pada Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami. Bangun kesatuan roh kami. Bangun kerukunan kami. Tuhan, kami bawa keluarga-keluarga kami. Tuhan, hamba-Mu doakan keluarga-keluarga. Oh, setiap orang yang sedang ada di sini, Tuhan, saat ini yang membawa keluarganya, berdoa untuk keluarganya, sekalipun mereka tidak ada di tempat ini, Engkau dengar doanya. Tuhan, Kau kabulkan doanya. Tuhan, Kau tolong mereka, keluarganya. Oh, dipulihkan Tuhan, keluarganya dibangkitkan Tuhan, jadi keluarga oh yang berkenan, yang Kau sukai Tuhan. Engkau hadir dalam keluarganya, Engkau urapi keluarganya, Engkau perintahkan berkat datang dalam keluarganya. Oh, jadi keluarga yang berkenan, jadi keluarga yang diberkati dan jadi berkat. Terlebih lagi yang saat ini sedang datang bersama keluarganya, sedang bergandengan tangan. Tuhan, oh, meteraikan komitmen mereka, urapi mereka, hati yang saling mengampuni, hati yang saling mengasihi lebih lagi, hati yang saling mendukung Tuhan. Oh, komitmen erat Tuhan, pengurapan, jadikan ibadah ini ibadah pemulihan keluarga, ibadah yang luar biasa, ibadah yang mendatangkan kasih karunia. Keluarga-keluarga dipulihkan, keluarga-keluarga jadi keluarga yang disukai Tuhan, diurapi Tuhan, diberkati oleh Tuhan, keluarga yang jadi kesaksian, keluarga yang dipakai oleh Tuhan. Setiap doa-doa kami panjatkan Tuhan, semua masalah akibat dari perpecahan keluarga, Tuhan Kau ampuni, Tuhan Kau tolong dengan kuasa mujizatnya. Yang sudah rusak diperbaiki Tuhan, yang hilang dipulihkan, dikembalikan Tuhan. Berkati, berkati, berkati. Oh Tuhan, ini hari pemulihan keluarga. Oh, kami percaya firman-Mu, kami terima firman-Mu, kami lakukan firman-Mu, kami akan mengalami kebenaran firman-Mu. Oh lalapasa, taralapasa. Kami bersyukur Tuhan karena segala kebaikan-Mu. Firman-Mu selalu menuntun setiap kami. Beri hati yang lembut, beri hati yang percaya, beri hati yang taat, beri hati yang setia Tuhan. Dan sungguh-sungguh Kau perlengkapi persiapan kami menjadi kesaksian, bahkan bagi dunia yang gelap ini Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, karya-Mu nyata dalam gereja-Mu, dalam keluarga kami masing-masing. Hamba-Mu sudah sampaikan, Roh Kudus Kau yang menyertai, Roh Kudus Kau yang menolongnya. Sehingga setiap kami mengerti, percaya, dan taat melakukan, dan punya kemampuan daripada Roh Kudus, dan berhasil membangun keluarga yang sukses dan bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.